Kronologi kasus kecurangan ujian tulis berbasis komputer 2025 di ISPI Bandung. Kasus pertama, pelaku pertama. Pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 12:15 WIB, dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK sesi 6 di Institut Seni Budaya Indonesia atau ISPI Bandung, seorang pengawas ujian mencurigai seorang peserta yang tampaknya pernah mengikuti ujian pada sesi sebelumnya. Kecurigaan ini muncul di ruang transit FBM 2 sebelum peserta memasuki ruang ujian. Pengawas sempat menduga peserta tersebut memiliki saudara kembar. Namun untuk memastikan identitas, pengawas meminta peserta menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP yang ternyata yang bersangkutan berdomisili di Jawa Timur. Pilihan program studi yang diambil adalah kedokteran di Universitas Airlangga dan Universitas Udayana. Meski demikian, mengingat waktu pelaksanaan ujian yang sudah dekat dan peserta dapat menunjukkan semua dokumen yang harus dibawa, peserta tetap diizinkan untuk mengikuti ujian. Sementara itu, panitia UTBK ISPI Bandung melakukan penelusuran lebih lanjut terkait indikasi adanya penyalahgunaan identitas peserta. Setelah meninjau laporan pengawas dan melakukan pencocokan data peserta pada sesi-sesi sebelumnya, panitia UTBK ISPI Bandung menemukan bahwa pada sesi 1 di ruang FBM 1 terdapat peserta dengan foto wajah yang sangat mirip, namun dengan nama dan nomor peserta yang berbeda. Pemeriksaan rekaman CCTV menguatkan bahwa individu yang mengikuti ujian di sesi 1 dan sesi 6 tersebut adalah orang yang sama. Usai sesi 6 selesai, peserta tersebut dimintai keterangan oleh tim pelaksana UTBK ISPI Bandung. Dalam pendalaman tersebut, peserta mengakui bahwa dirinya juga mengikuti ujian pada sesi 1 sebagai joki alias atas nama orang lain. Ia memperkenalkan diri dengan nama asli Lukas Valentino Nainggolan dan terkonfirmasi sesuai dengan foto KTP yang tersimpan dalam HP beliau. Lukas mengaku telah menggantikan peserta lain dalam UTBK di pusat UTBK ISPI Bandung. Ia mengaku telah menjadi joki untuk peserta lain atas perintah seseorang yang berinisial T. Berdasarkan pengakuan tersebut, panitia UTBK ISPI Bandung melakukan penelusuran dokumen administrasi yang disebut ABHP atau album bukti hadir peserta, sehingga ditemukan peserta yang digantikan sebanyak 3 peserta. Atas arahan dari panitia pusat UTBK tahun 2025, pelaku kemudian diminta menandatangani berita acara kecurangan ujian atau BAKU yang juga disahkan oleh PJL atau penanggung jawab lokasi dan Korpol atau koordinator pelaksana sebagai bentuk pengakuan resmi. Seluruh dokumen kemudian dikirimkan oleh panitia UTBK ISPI Bandung ke panitia pusat UTBK 2020. Demikian kronologis kasus pertama atau pelaku pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke kronologis kasus kedua ya. Sama seperti yang diubah dibacakan ya. Pada hari Minggu tanggal 27 April tahun 2025 pukul 06.15 WIB, dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer sesi 9 di ruang FBM 1 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, pengawas ujian menjalankan prosedur pemeriksaan awal sesuai SOP, termasuk memeriksa kelengkapan berkas peserta, meminta peserta menyimpan barang-barang ke dalam tas, serta meminta peserta untuk melepaskan aksesoris
seperti kalung, gelang, dan anting. Dalam proses tersebut, salah seorang peserta menggunakan anting yang sudah susah untuk dilepas. Meskipun pengawas sudah mempersilahkan yang bersangkutan untuk tetap memakai anting tersebut, namun yang bersangkutan tetap memaksa melepaskannya, sehingga menimbulkan sedikit luka. Setelah ditangani oleh tenaga kesehatan atau nakes, peserta tersebut mengikuti ujian karena secara administrasi sudah dianggap memenuhi persyaratan. Atas kejadian tersebut, panitia bermaksud untuk meminta maaf kepada peserta setelah selesai ujian. Namun, ketika panitia UTBK di Bandung mencetak kartu peserta untuk mengidentifikasi identitas yang bersangkutan, secara tidak sengaja ditemukan kemiripan foto dengan peserta lain yang sudah mengikuti ujian di ISB Bandung pada sesi 2 di ruang FSRD 2. Kedua peserta tersebut mengambil pilihan prodi kedokteran. Setelah sesi ujian selesai, peserta tersebut dipanggil dan dimintai keterangan terkait temuan tersebut. Dalam pendalaman yang disaksikan oleh tim pelaksana UTBK ISB Bandung, peserta mengakui bahwa yang bersangkutan hadir menggabungkan dua peserta yang berbeda dalam dua sesi yang berbeda. Ya, kemudian mengungkap identitas aslinya sebagai Kamila Cipro atau KD. Motif KD dalam melakukan aksi joki ini adalah alasan ekonomi. Ia juga menyebutkan bahwa dia direkrut oleh seorang berinisial TN. Itu individu yang sama dengan yang disebut dalam kasus Lukas Valentino Nainggolan di awal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang sebelumnya telah tertangkap sebagai pelaku joki dalam sesi lain di ISB Bandung. Karena KD tidak membawa KTP maupun telepon genggam, panitia UTBK ISB Bandung berkonsultasi dengan panitia pusat UTBK tahun 2025 dan memperoleh arahan untuk mendampingi KD menuju hotel tempat dia menginap guna mengambil identitas asli. Setibanya di hotel, KD dapat memperlihatkan KTP-nya. Sesuai arahan panitia pusat UTBK 2025, ia kemudian menandatangani berita acara kecurangan ujian atau baku seluruh dokumen termasuk baku atau berita acara kecurangan ujian dan baku berita acara pemeriksaan ujian, kemudian diserahkan oleh panitia UTBK Bandung kepada panitia pusat UTBK 2025 melalui kanal pelaporan. Demikian Bapak Ibu sekalian, para wartawan sekalian, kronologis yang terjadi di ISB Bandung yang kami susun berdasarkan data dan hal-hal yang memang real ada di dalam.